Halo Iki, Halo, halo apa Mas kabar Ki? Henry. Kabar baik. Ki, saya lihat produk Ya, Merpatio keren banget. thank you Ah, banget, thank you. detail banget ya ininya. Ki dengar cerita Iki dong gimana gimana awalnya Merpatio, basicnya Iki seperti apa? Nama kami itu Morpasio Body Art. Body Art Ah, itu dari body painting. Awalnya body painting, 2004. Lalu kita berjalan, itu mulai dikenal, saya masuk ke dunia fashion di situ. Lalu justru ke aksesoris itu tahun 2012. Sekitar 2012 seperti itu, sampai sekarang. Ya, sekarang sih saya mulai menggabungkan semua. Kadang-kadang di body painting, kadang-kadang di aksesoris atau menggabungkan keduanya seperti itu Mas, kurang lebih seperti berarti itu deh. sekarang dua-duanya jalan. Jalan masih jalan dua-duanya. Terus mulai muncul brand Merpatio. Itu 2004 itu 2004. Jadi ketika memulai body painting, sebenarnya namanya dulu Morpasio Body Painting, hanya di body painting karena tidak ada aksesoris waktu itu. Tapi ya seiring waktu berkembang, kami namanya Morpasio Body Art seperti itu. Ya. Untuk yang kayak headpiece dan lain, ide dari mana Ki? Idenya, nah ini Mas yang unik. Jadi body painting. Maaf sebelumnya, karena body painting berbicara soal melukis seni di kulit. Gendernya banyaknya wanita. Dan juga memang kita bicara soal keterbukaan. Jadi akhirnya, wah gimana nih ngakalinnya? Akhirnya kita bikinlah aksesoris waktu itu untuk penutup bagian-bagian vital waktu itu. Jadi daerah-daerah yang ini yang kira-kira bakal kena sensor gitu kita tutup pakai aksesoris. Taunya ya memang di situ malah menarik dan memang orang juga seneng akhirnya dikembangkan gitu aksesoris di situ pertamanya ya dari body painting ya. Dan itu kan ala-ala gotik atau Romawi atau gimana gitu ya saya lihat ya. Ya. Ada kesan Yunani, ada kesan dari ya betul. Itu saya untuk temanya sih ya saya selalu punya prinsip seperti ini. Jadi kalau untuk art tuh lebih baik kita tidak membatasi dari misalnya hanya asik di satu style atau kita hanya fokus di satu saja. Tapi saya berpikir kita mencoba banyak. Sempat kita waktu itu sama Antv ya kembali bergoyang waktu itu. Rame deh dulu Mbak Soima, Mbak Dewi Persik, semua almarhum Jupe waktu itu. Itu semua pada. Terus untuk event-event ikut event apa aja Ki? Kalau event-event ya, event dulu sih banyak sih event fashion ya, bahasa fashion concerto waktu itu, lalu New York Fashion Week juga kita pernah waktu itu. Saya juga collab dengan desainer juga, terus pageantry ya kemarin juga untuk kita juga sempat tahun 2017 itu untuk Miss Grand International kita juga bersyukur memperoleh Best National Costume. Itu dibawakan oleh putrinya Dewi Deriskita ya. Waktu itu juga kita pernah Ibu Pertiwi waktu itu. Ya. Untuk materialnya saya lihat kan mungkin ada logam mungkin ya, ada pakai akrilik dan lain-lain. Ada kesulitan apa? Atau mungkin semuanya full lokal? Oh iya. Untuk material diawali ini cerita sedikit. Untuk materialnya sebenarnya saya tidak terlalu membatasi untuk material. Jadi apapun kita bisa pakai karena kita prinsipnya adalah eksperimen kreatif. Jadi bisa aja kita pakai apapun. Tapi mostly memang kita memakai juga material stainless seperti itu, sintetik, juga untuk akrilik atau resin kita pakai semua sih. Kadang-kadang kita mix antara itu, ada logam, kita pakai kristal juga seperti itu, rhinestone dan lain-lain ya kita pakai apapun. Kadang-kadang dulu waktu awal-awal kita sampai bisa kreatif pakai aja kertas misalnya. Kadang-kadang seperti itu. Kita pakai kertas gimana bikin satu yang menarik. Cuman ya seiring waktu memang material terus berkembang seperti itu ya.
mungkin yang seperti itu yang untuk ketahanan ya. Jadi untuk kualitas kan kita perhatikan juga. Karena sekarang juga kan kita udah bisa secara hak milik, untuk renting juga. Jadi kita selalu memikirkan untuk kualitas dan durability. Jadi untuk ketahanannya juga jangan sampai dia cepat rusak, cepat patah dan lain-lain. Ya sejauh ini kami perhatikan kualitas itu. Gitu. Ya. Dan berarti untuk ngomong harga, selain kita bicara material, selain seninya yang juga sangat mahal, kira apa lagi? Ya, saya kira durasi tidak hanya ya prosesnya dan juga cerita di baliknya. Itu menarik. Ada story di balik itu. Story di balik itu. Jadi memang buat saya memang seni ini kan seni ini mempengaruhi hati dan pikiran. Mood pastinya ya. Ya, jadi memang di sini kalau kita bicara, misalnya saya kasih gambar nih ke Mas Heri, gambar tertentu, gambar kucing aja misalnya gitu. Okay. Udah gitu Mas Heri lihat, Mas Heri, wah saya jadi inget nih kucing saya misalnya seperti itu. Atau ada pesan tertentu, lalu hilang gambar kucingnya, tapi itu terus teringat di sini, mempengaruhi. Makanya saya bilang memang seni ini bukan hanya masalah fisik, tapi dia mempengaruhi hati dan pikiran. Seperti lagu, ya. Itu ketika orang mendengar lagu bisa ada yang bunuh diri, atau bisa bertobat karena satu lagu. Makanya saya pikir kekuatan seni ini besar sekali untuk hati dan pikiran. Makanya buat saya untuk setiap karya seni ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya saya untuk membuat karya-karya yang saya buat itu semua ada arti. Itu ada makna di dalamnya, dan juga memang ketika dipakaikan memang harus cocok. Sebaiknya seperti itu. Makanya kita juga rekomendasi untuk penyewaan atau pembelian, kita juga pasti informasikan bagaimana ini yang mana yang cocok seperti itu. Kita harus bisa bacakan juga, dan juga yang pemakainya juga harus bisa mengerti. Itu jadi lebih baik menurut saya gitu. Jadi pemaknaan ini memang jadi poin plus buat saya sih. Dan untuk satu item bikinnya prosesnya berapa lama? Proses Mas Heri ini memang relatif, kalau hitungan hari mungkin, hitungan minggu mungkin, atau kadang bulan seperti, tapi jarang sih yang bulan sih. Kadang-kadang kita juga dalam hitungan paling lama 3 minggu lah seperti itu, atau ada yang 1 bulan untuk nasional kostum. Ya seperti itu, bisa sih seperti itu. Tergantung. Kesulitan dan materialnya juga ya. Mood pasti. Betul, ada. Mood pasti. Tapi ya kita perlu didisiplinkan karena ya profesionalitas ya, kita juga memang berkaitan dengan waktu dan mood seperti itu. Tapi memang yang pasti sih teknik. Teknik, materialnya seperti apa. Jadi memang tingkat kesulitannya seperti apa ya perlu kita pecahkan. Kita juga bekerja secara tim sih Mas. Jadi untungnya ketika ngamut masih ada yang bantuin. Ya intinya garisnya udah ketahuan seperti apa, mereka tinggal ngejalanin betul. Gitu. Dan kontrol tetap kita gitu ya. Tetap. Jadi memang proses awal dan akhir tetap saya juga ini memang saya disupport juga rekan-rekan, ada tim juga. Memang dari awal sampai saya perangkaian juga tetap sama saya pribadi. Memang itu tetap sih seperti itu. Cuman memang perlu ya kita rekanan ya untuk bisa lebih maksimal seperti itu. Iya, benar. Dan untuk satu produk atau satu item biasanya hanya Iki yang bikin atau ada yang by request? By request. Ya ada. Jadi misalnya mostly sih saya bikin sendiri, lalu saya bisa offer seperti itu, dan atau yang misalnya custom order ya maksudnya. Ya. Custom order ya. Custom order ada, tapi memang itu perlu diskusi khusus lah untuk itu gitu. Karena saya juga memang cukup membatasi untuk order khusus ya seperti itu. Kepentingan seperti apa dan nanti juga perjanjiannya seperti apa untuk itu. Itu belakang saya lihat ada banyak tuh hasil karya Iki. Yang pertama salah satu saya taruh di sini. Ya. Yang pertama dibikin ada nggak? Yang pertama dibikin, aduh saya sudah simpan Mas. Coba aja boleh di salah satunya. Salah satu, boleh yang mana ya? Atau jagoannya yang mana Ki? Boleh yang ini aja deh. Siapa? Ini Mas ya? Oh ya. Ini yang terbaru.
Enggak juga sih, nggak terbaru sih. Ini nama judulnya Arunika. Jadi terinspirasi dari ini agak Sunda ya? Ini agak boleh Sunda, deh bukan? Mas Eri ya. Sebenarnya ini global aja sih. Ini universal. Ini berbicara soal isu Mother Earth dan juga pertumbuhan. Karena ini ini berbicara soal fajar pagi, karena Arunika itu bicara soal sinaran pagi tentang tumbuh seperti itu. Memang ini matahari ya? Ya, ini seperti matahari dan gabung kelopak bunga seperti itu. Karena saya juga suka bunga lotus. Ya, sama kita. jadi memang sama ya Mas ya. Saya suka lotus juga. Suka lotus ya, karena itu unik sekali secara mystical, secara estetik itu luar biasa. Dan juga pemaknaannya luar biasa. Jadi memang kita bicara soal harapan baru di sini. Itu produk terbaru. Bisa dibilang masih ada sih yang terbaru, cuman ini ya masternya. Sebentar, saya ambil. Terbaru apa ya? Mungkin yang kemarin deh, yang deket-deket waktu Imlek ya. Mas Hendri, kemarin kalau di Imlek kita masuknya tahun kerbau tahun ini. Ya? Tahun kerbau, ya. Jadi ada waktu soundnya. Ini tanduknya seperti ini. Iya. Ini kita ya saya juga terinspirasi dari kerbau di sini. Jadi kerbau ini memang menarik karena di berbagai culture ini memang punya pemaknaan yang baik ternyata. Jadi untuk Hindu, untuk Chinese seperti itu, dan untuk misalnya di Minangkabau seperti itu juga, itu luar biasa. Ternyata tanduk tuh punya makna yang luar biasa. Otoritas, gitu kan? Wah, bagus kan? Soalnya kita kemarin kita bikin yang Pusaka Ratu waktu itu tahun 2016 kita bikin untuk Putri Indonesia untuk tradisional kostum Puji Cegana. Itu judulnya Pusaka Ratu. Karena terinspirasi dari ibu Buno Kanduang. Waktu itu dari tanduk kerbau seperti itu. Ya, itu kita diapresiasi juga, kita bersyukur ya untuk para pageant lover juga waktu itu diapresiasi secara luar biasa. Dan kita seneng banget waktu itu soal kerbau. Makanya kerbau ini punya makna khusus sih buat kami. Ini juga bicara soal sacrifice, soal kerja keras, dan apa ya? Powernya banyak ya. Itu dia. Makanya kalau dibilang ini cukup terharu juga, karena memang di zaman sekarang, zaman pandemi ini memang banyak sekali struggle. Saya juga melihat tidak sedikit orang yang menutupi harinya gitu. Aduh, kok sial, kok begini. Saya berpikir daripada kita menutupi, lebih baik kita maju deh, semangat. Kita lihat ya, justru lagi krisis, kita harus bisa lebih semangat gitu. Jadi bisa nanti ada satu titik terang yang kita juga ya itu ada yang kita pikirkan seperti itu. Makanya tahun kerbau waktu itu saya bicara ini juga secara Chinese disebutkan sekarang masuk tahun kerbau. Wah, berarti memang ini tahun kita kerja keras nih gitu. Ya seperti itu. Jadi memang sambil kita berkarya, kita juga saya sebutnya berdialog, kita berdoa. Jadi memang di sini kita perlu juga memberikan spirit dari setiap karya kita, dan juga itu juga menjadi messaging untuk kita untuk lebih bisa maju lagi, motivasi juga sih seperti itu. Untuk item-item kayak gitu perawatannya gimana? Perawatannya ini simpel aja Mas, hanya dibersihin biasa aja, kadang hanya dikuas aja. Jadi ini untuk durability-nya ini cukup kuat. Jadi cukup tahan bentul. Untuk cuaca suhu aja jangan terlalu ekstrim seperti itu. Suhu harus dijaga juga, tapi tidak terlalu nggak ribet sih. Jadi hanya ditaruh ya, jangan terlalu terus dijemur seperti itu. Jadi agar menjaga warnanya tidak terlalu pudar seperti itu. Ya. Apa harus dibungkus gitu? Enggak. Ada. Jadi ada beberapa koleksi kita tuh pasti dibungkus aja. Itu menghindari bersih aja seperti itu. Tapi so far semuanya bisa dibersihkan. Kadang hanya dikuas saja seperti itu, atau dilap, atau simple. Perawatannya sangat simple, dan kita juga memang ada beberapa aksesoris kita yang telah menjadi hak milik. Kita juga berikan layanan
garansi seumur hidup seperti itu. Oh, berarti kita jualnya langsung dengan garansi? Ya, jadi ada beberapa item yang kita lihat dulu. Memang ada perjanjiannya. Jadi untuk kerusakan minor dan kerusakan mayor seperti itu. Jadi kita perlu lihat dulu seperti apa. Tapi kalau misalnya itu termasuk minor apa ya itu free of charge, kita langsung benerin aja gitu. Tapi misalnya terjadi patah karena kesalahannya bagaimana ya itu mungkin ada charge seperti itu. Dan kalau misalkan itu sifatnya ada yang dijual, apa ada juga yang dirental? Ada beberapa yang dirental, ada beberapa yang dijual seperti itu. Dilihat dulu. Jadi untuk misalnya untuk area-area yang sifatnya historical kayak untuk itu Ibu Pertiwi misalnya, itu kita tidak jual seperti itu. Itu udah pasti tidak akan dijual. Dea Gusti Rizkita, Miss Grand Indonesia. Tapi ada beberapa yang memang bisa disewakan, ada juga yang bisa dijual seperti itu. Bisa ada workshop ya? Ada showroom? Ada di rumah ini kita sebut studio, tapi di sini juga memang kita ada showcase juga, kalau mau lihat bisa justru di sini. Cuman memang untuk saat ini pertemuan kita batasi, jadi kalau memungkinkan kita lewat online saja dulu. Nanti kalau pengiriman sejauh ini ya Mas ya, untuk 2 tahun inilah kita banyaknya lewat WA saja sih, langsung pengiriman. Jadi sejauh ini tidak ada komplain sama sekali. Jadi ya kami bersyukur juga ada sinergi yang baik, jadi semuanya lancar ya. Untuk lewat WA saja bisa seperti itu. Kita pengiriman sampai luar negeri. Jadi kita juga shipping worldwide. Jadi untuk pengiriman, untuk pembelian luar negeri juga kita siap seperti itu. Ya. Terus Ki, ini agak sedikit nakal nih pertanyaannya. Boleh tahu harga? Harga? Around. Ya oke, around. Kalau mulai Mas, kita ada yang kecil, yang simple itu starting bisa di 1,5, 1.500.000 masih ada, yang kecil-kecil. Itu untuk sewa ya, untuk sewa. Nanti yang besar ya sampai yang range 10 ada sih seperti itu. Puluhan ada. Ya seperti puluhan juga ada, gitu. Tadi saya lihat ada headpiece yang ada kerbau tuh. Iya, yang ini Mas ya. Ya. Ini. Berarti kan ada tema juga, atau ada season tertentu juga muncul produk yang sesuai dengan event, dengan season. Selama ini apa muncul? Apalagi muncul? Maksudnya dengan tema atau season lah gitu. Kalau sekarang kan season ya, musim ya. Tahun kerbau ya. Ya. Ini ya kayak tadi kan kita masukkan dengan isunya tentang Imlek ya. Isinya tentang Imlek yang tahun kerbau seperti itu. Lalu juga memang yang Arunika ini memang kita bicara soal ini berkenaan dengan pandemi, alam tuh cukup membaik, saya bilang. Memang ketika apalagi waktu kita kemarin PSBB tuh di rumah semua, itu udara bagus banget buat kemarin. Jadi manusia tuh memang diajak untuk berpikir dan merenungkan bahwa kita butuh alam, bukan alam butuh kita, gitu. Memang ini isu yang cukup menarik, isu yang memang ya manusia kembali belajar seperti itu. Makanya isu Go Green ini kita tahu, mungkin Mas juga, Mas Henry, yang soal ini tanaman harganya lagi nggak kira-kira tuh, lambung.
Karena orang kebanyakan di rumah berhobi ya istilahnya begitu. Tapi memang isu go green ini memang lagi di up banget gitu. Memang saya ini perlu banget menurut saya. Saya sebenarnya bukan saya bukan berarti saya ahlinya penghijauan seperti itu, tapi saya bilang memang alam ini ya kita harus kembali ke alam. Memang harus kembali ke alam dan belajar karena memang seperti tumbuhan itu hidup. Tumbuhan itu hidup dan memang bisa berinteraksi. Saya itu aneh banget. Ini banyak kejadian gara-gara tanaman tuh. Gak apa-apa kita ngobrol dulu ya Mas ya, soal tanaman. Jadi ceritanya begini, waktu tanaman kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan saya senang tanaman juga sebenarnya. Cuma sekarang makin jadi senang juga. Saya sama istri saya lucu. Pas saya ngobrol, ini gimana kok tanaman bisa bagus? Diajak ngobrol katanya. Hah? Kok bisa diajak ngobrol gitu kan? Iya, kalau kamu pakai cinta bakal bagus. Aduh simpel sih, jujur nggak masuk akal saya gitu. Tapi saya coba deh, bener bagus. Saya bingung. Memang ini emang ada frekuensi atau apa gitu kan? Saya juga tidak tahu. Tapi memang ya kita bicara ya namanya tumbuhan itu makhluk hidup ya kita benar hidup gitu seperti. Jadi ya dia bisa tumbuh, dia memberikan buah seperti itu. Makanya saya mikir di sini memang kita perlu care dan kita harus tahu ibu kita siapa gitu. Makanya kemarin yang pas di Ibu Pertiwi saya bikin tuh yang karya Ibu Pertiwi itu bicara soal Mother Earth. Jadi Ibu Pertiwi itu nggak ada sosok Mas. Ya. Ibu Pertiwi itu nggak ada sosok. Selama ini tuh Ibu Pertiwi bingung kan Ibu Pertiwi apaan gitu kan. Setelah saya cari sosok gitu. Siapa gitu kan, kayak gimana gitu. Makanya kayak di Jepang itu anime apa tuh orang perlu sosok. Apa misalnya belajar ada Avenger sosok gitu, Iron Man misalnya gitu. Ya. Nah, kita perlu sosok. Ibu Pertiwi apa? Ternyata Mother Earth saya cari. Jadi itu ada kita bicara temanya kerajaan waktu itu. Miss Green Internasional, saya bilang Yayasan Putri Indonesia, temanya apa? Waktu itu Pak Mega itu konsepnya mau apa? Maunya ke kerajaan Ki. Kerajaan apa? Pak, banyak banget Pak dari Sabang sampai Merauke ini kerajaan semua di Indonesia nih. Itu belum yang kecil-kecil. Akhirnya kita studi bebas Ki, pokoknya kerajaan aja katanya waktu itu simpel. Akhirnya saya pikir Indonesia tuh negara maritim waktu itu kan. Nah bicara soal emang kita jaya di laut gitu kan. Waktu itu zaman Majapahit juga kita luar biasa, maka pasti wah ini kerajaan laut. Jadi laut, aja kita bicara soal laut, dan lain-lain. Setelah ke isu tentang Ibu Pertiwi keluar. Nah Ibu Pertiwi ini itu merangkum dari Sabang sampai Merauke. Dan soal itu, hanya masuklah Ibu Pertiwi kembali ke alam. Memang itu banyak belajar. Saya istilahnya, saya kan gimana ya kalau dia nggak ngerti ya istilahnya bagaimana pengolahan ini gitu kan ke alam tuh dampaknya baik atau buruk, itu mulai belajar. Gara-garanya memang benar kita butuh alam butuh kita. benar. Itu aja kita mesti memikirkan waktu, momen, harga pastinya jelas, teknis seperti itu harus. Ya, interaksi, penjadwalan ya seperti itu pasti. Jadi dilatih terus. Hasil tetap harus maksimal. Bekerja secara tim, nah kolaborasi. Bicara soal kolaborasi ini menarik karena kolaborasi itu tidak pernah jadi 100%. Yang saya prinsipnya seperti itu. Kita selalu memberikan ruang kosong. Berapa persen itu peran kita. Jadi kita jangan pernah berpikir ideal untuk kolaborasi. Yang penting apa aja udah. Seperti itu. Jadi memang mungkin seninya di situ. Kadang bisa jadi 110, bukan 100 saja gitu. Ya harus pasti untuk kolaborasi kita juga harus bekerja secara tim di sini gitu. Karena di internal kita ada tim, terus juga untuk tim produksi ya ketika pengambilan foto video jelas ada seperti itu. Kalau ke depan gimana? Ini ke depan kayaknya pameran gitu. Cuma kayaknya online nih Mas. Mungkin kayaknya sekarang. Ya. Buku nggak? Buku pengen. Kemarin udah ada tawaran. Ini udah lama sih Mas, belum jadi-jadi. Buku mau? Tadinya mau aja. Kesimpulannya seni itu mahal ya. Betul, tak ternilai sih Mas sebenarnya. Ide
dia paling mahal mungkin. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu, Mas. Ya. Nanti planning ke depan bikin buku, apalagi tuh? Show. Pengennya pameran, semoga lancar ya Mas ya. Show juga pengen. Show juga kita pengen. Memang kalau kemarin kita juga ngobrol-ngobrol tuh sama event, memang banyak yang ya mau bikin event yang datang gimana nih istilahnya kan repot juga. Terus sekarang mau nggak mau virtual ya Mas ya. Situasi juga kita belum tidak menentu, jadi belum bisa ngomong banyak sih Mas sebenarnya. Jadi memang gerak kita sekarang kebanyakan masih di media sosial Mas. Paling begitu saja sekarang. Ya saat ini saya mau produksi terus karena memang yogyanya ya kita harus berkarya terus gitu kan. Namanya seniman ya harus berkarya, produktif, dan saya percaya kesempatan yang akan seperti itu. Penasaran, nunggu berikutnya, nunggu eventnya, nunggu show-nya, nunggu bukunya. Ya. Oh ya, ya pasti jualan sih Mas. pastinya. Jualan aja dulu Mas. Ya udah kita ya istilahnya kan kita ada penyewaan dan penjualan juga. Jadi memang ya dari situ juga kita teruslah usahakan di situ. Dari semua produk Iki lebih banyak penjualan atau ke rental? Sekarang udah banyak penjualan malah. Udah banyak penjualan. Waktu beberapa tahun yang lalu kita pernah nggak keluarin hak milik sama sekali. Pernah. Oh, ada beberapa produk yang kita jual. Ya. Setelah ya, 2 tahun ya, mulai 2 tahun yang lalu lah. Mulai 2 tahun yang lalu udah open, udah mulai open 2 tahun ya berarti. 2 tahun. Kita udah open sekarang untuk penjualan. Ya udah sekarang udah cukup banyak juga sih. Mungkin bisa juga bikin itu kali ini bros apa gitu. Betul ya. Jadi kita untuk ini ya, untuk bros ya. Ya banyak yang kita sedang kembangkan. Ya semoga nanti bisa seru deh. ada boleh Mas Eri untuk ide-idenya seru juga. Mungkin ada hiasan buat das, hiasan buat anting apa. Betul. Iya. Ada beberapa yang kita sudah kerjakan. Kita fokusnya sekarang di tiara dan crown. Nah ini memang masuk juga ke wedding. Kita masuk juga ke segmen tradisional kita masuk. Karena memang di tradisional ini menarik. Karena cukup luas ternyata dan cukup berani untuk berkreasi. Tradisional ini saya sangat salut sih. Jadi memang di sela pandemi ini juga memang terus berjalan ya. Wedding tradisional tuh terus aktif seperti itu. Dan juga kreasinya berani beda. Makanya kemarin kita juga masuk ke hijab untuk wedding tradisional yang hijab juga kita masuk, juga untuk yang umum juga kita biasa masuk seperti itu. Ini juga menarik, ada crown dan juga international wedding juga kita masukkan tiara dan lain-lain sih. Ya seperti itu. Keren. Oke Iki, makasih ngobrolnya. Sama-sama Mas, makasih. Semangat terus, berkreasi terus, pokoknya keren lah. Sehat juga nih buat Mas Henry ya. Terus ya semangat terus, mantap. Ya. Sehat juga buat Iki, sukses terus, salam buat Airin dan makin ramai jualannya. Amin. Sama-sama Mas Henry, makasih. Oke, thank you Iki. Sama-sama, thank you. Bye. Bye.